Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiati Krotul Ain. Di sini saya akan menerangkan tentang sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian. Pengertian sekolah. Dalam catatan sejarah, perkembangan sekolah bisa dilacak kembali jauh ke belakang zaman Yunani kuno. Zaman dan tempat asal muasal kata tersebut, Plato dan Aristoteles adalah orang yang pertama yang meninggalkan catatan tertulis mengenai ruang kelas dan sekolah. Pada awal Masehi, orang-orang Yahudi telah memberikan pengajaran di tempat yang disebut sinagoga. Utamanya yang diajarkan adalah Taurat Musa. Sekitar abad 10-11, pendidikan Islam dari Arab mulai memengaruhi sistem pendidikan Arab. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengasuhan pendidik atau guru. Sebagian besar memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik agar mengalami kemajuan setelah melalui proses pembelajaran. Jenjang sekolah. Jenjang pada masing-masing negara bervariasi, tetapi pada umumnya 1. Tingkat kanak-kanak umurnya 3-6 tahun. Kedua, sekolah dasar untuk anak-anak umur 6-12 tahun. Sekolah menengah untuk remaja 13-19 tahun. Setelah itu baru masuk ke jenjang universitas atau perguruan tinggi yang terbagi ke dalam 3 strata, yaitu strata 1 atau S1, strata 2 atau S2, dan strata 3 atau S3. Sosialisasi anak didik. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Nasution menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Tahap sosialisasi. Menurut sosiolog dan psikolog George Herbert Mead, 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini dimulainya sejak bayi lahir sampai tahap mengenali lingkungan, baik suara, gerak, ataupun hal yang lain, namun belumlah sempurna. Yang kedua, tahap meniru. Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap persiapan, yaitu tahap meniru yang sempurna. Selanjutnya ada tahap bertindak. Tahap ini gaya meniru orang yang sudah sangat jarang dilakukan. Selanjutnya ada tahap penerimaan norma kolektif, bisa dikatakan sebagai manusia biasa. Kegiatan sosialisasi. Pertama, belajar. Yang kedua, penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang ketiga, pengalaman mental. Faktor yang memengaruhi sosialisasi. 1. Ada internal. Motif-motif sosial. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat konsep diri. Yang kedua, ada persepsi. Persepsi yaitu pengamatan dan penilaian seseorang terhadap objek, peristiwa, dan realitas kehidupan, baik itu melalui proses kognisi maupun afeksi untuk membentuk konsep tentang objek tersebut. Sikap remaja yaitu kecenderungan seseorang untuk bereaksi ke arah hal-hal. Yang kedua, ada persepsi yaitu pengamatan dan penilaian seseorang terhadap objek atau peristiwa. Yang terakhir ada sikap remaja, yaitu kecenderungan sesuai untuk bereaksi ke arah hal-hal yang inteligensi dan minat. Yang kedua ada eksternal. Eksternal meliputi keluarga dan pola asuh meliputi
pola demokratis, permisif atau kebebasan, dan otoriter. Kondisi sekolah yaitu antara kondisi yang sehat dan tidak sehat. Kelompok sebaya yaitu merupakan tempat permainan. Prasangka sosial yaitu adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang menaruh prasangka terhadap kehidupan remaja. Metode sosialisasi anak. Pertama, metode ganjaran dan hukuman atau reward dan punishment. Yang kedua ada metode didactic teaching. Metode ini mengutamakan pengajaran kepada anak tentang berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Metode ini biasanya digunakan dalam pendidikan sekolah, pendidikan agama, dan kursus-kursus. Yang ketiga ada metode pemberian contoh. Anak-anak cenderung mencontoh semua tingkah laku orang yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan contoh, akan terjadi proses imitasi atau peniruan yang terjadi secara sadar ataupun tidak disadari. Pembentukan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berkembang dengan baik apabila ada pengayaan organisasi kepribadian lewat proses-proses sosialisasi dan internalisasi norma-norma, dan proses-proses ini ternyata hanya dapat berlangsung dengan baik apabila bertolak dari karakter struktur atau karakter struktur yang telah terbentuk pada awal permulaan proses. Sekolah dan screening moral. Dalam sosialisasi, pendidikan bukanlah sekedar fungsi sebagai ahli pengetahuan, tetapi juga memegang fungsi social screening and selection. Artinya, proses pendidikan itu akan menyaring dan menyeleksi anak didik untuk bisa mengemban baik sosial. Screening atau penyaringan ini tertentu berdasar dari kemampuan atas penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi, termasuk di dalamnya adalah moral. Ini berarti makin tinggi jenjang pendidikan seseorang, ia akan terseleksi dan tersaring pada kasta sosial yang tinggi juga, sebab beban sosialnya juga tinggi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.